Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai machine and mechanism melalui contoh soal dari buku yaitu Problem 7 Script 38. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Ghani Ramadan Munandar, NRP 158. Nama saya Samudra Satya, NRP 021009. Oke, lanjut. Baik, di soalnya yaitu problem 7.38. The motor on the car wash sprayer in figure P7.38 rotates counterclockwise. Nah, berarti di soal ini motornya itu berputar counterclockwise ke kiri dengan constant rate, yaitu omeganya berarti 120 rpm. Nah, pada posisi theta sama dengan 40, disuruh menggunakan persamaan percepatan relatif untuk menentukan angular velocity atau kecepatan sudut dan angular acceleration atau percepatan sudut dari nozzle arm. Dari nozzle arm berarti yang diketahui itu ada omega sama dengan 120 rpm, theta sama dengan 40 derajat, dan alfa 2-nya, alfa dari sisi sebelah sini yang diketahui tetanya itu 0 karena dia bergerak counterclockwise dengan kecepatan sudut konstan sehingga akselerasinya 0, percepatan sudutnya 0. Lalu yang ditanyakan itu adalah omega 4 atau omega dari nozzle arm ini dan juga alfa 4 atau percepatan sudut dari nozzle arm. Nah, ini linknya. Jadi yang ditanya itu adalah link 4. Omega dari link 4 dan alfa dari link 4. Oke, jadi di sini selanjutnya ada kinematik diagram. Jadi kita akan merubah soalnya ini menjadi bentuk kinematik diagramnya. Yang tadi juga udah dijelasin Gani, ini gambar lebih jelasnya, yaitu di yang AB itu ada, kami menyebutnya link 4, yang BC ini link 3, yang CD itu link 2, dan yang AD itu link 1. Kemudian ya kita cari yang AD-nya, yaitu menggunakan teorema Pythagoras, yaitu AD kuadrat sama dengan AO kuadrat ditambah DO kuadrat. Jadi 1,5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi AD-nya ketemu 12,09. Kemudian di sini kita akan menentukan masuk kategori apa. Yang soal ini yaitu dengan cara menggunakan rumus, kita cari dulu yang shortest plus longest sama yang lain short dan longestnya itu. Yang shortest dan longestnya kan ditambah hasilnya 3 tambah 12,09, hasilnya 15,09. Terus sisi sampingnya atau yang tidak paling panjang, tidak paling pendek, itu hasilnya 6 tambah 10 sama dengan 16. Dan karena sudah dijumlahkan dan tahu hasilnya, ternyata 15,09 yaitu yang shortest tambah longestnya itu lebih kecil dari 16. Dan yang shortest linknya itu kan yang side, jadi masuknya itu di kategori crank rocker. Selanjutnya kita mencari M, yaitu mobilitas, menggunakan rumus 3 kali N-1 min 2 JP min JH. JP itu jumlah primary point, J itu join yang higher point. Itu ketemunya kan linknya ada 4, maka 3 kali 4 min 1 min, di sini jumlah primary point-nya itu ada 4, dan kebetulan yang higher point-nya nggak ada, jadi 0. Makanya ketemu M-nya itu 1. Analisis sudutnya. Ya, kemudian di sini akan dibahas analisis sudut dari link-linknya, kan udah ada ABCD. Ini pertama kami mencari sudut yang A, kan yang diketahui tadi kan sudah 1,5 sama 12-nya diketahui. Maka tan di AO itu tinggal menggunakan teorema tan, yaitu depan per samping kan. Makanya tan di AO itu DO per AO. Dan untuk mencari sudutnya itu di arc tan, DO per AO
1,5 per 12, ketemunya pakai kalkulator 7,13. Ini gambarnya yang tadi, kan depan samping. Untuk yang sudut ADO kan sudah diketahui sudut DAO, itu kita tinggal mengurangi dari 90 derajat, dikurangi sudut DAO-nya 7,13. Ketemunya sudut ADO itu 82,87 derajat. Yang kemudian kita akan mencari sudut ADC. Kan di ADC ini kan bisa dilihat, itu sudah ada di garis sumbunya ini. Itu kita bisa melihat ada 3/4 lingkaran, maka 3/4 dikali 360 derajat, hasilnya 270 derajat. Kita kurangi sudut ADO yang sudah dicari tadi, yaitu kan 82,87 derajat. Sama dikurangi 40 derajat yang sudah diketahui di sini. Itu ketemunya sudut ADC 147,13 derajat. Jadi lanjutnya dari tadi itu, di sini kami membagi link-linknya tadi itu menjadi 2 bagian. Kami potong tengah-tengahnya, ya enggak tengah-tengah sih, yaitu menjadi ABC sama ACD. Terus di sini kan AC belum diketahui. Itu kami mencarinya menggunakan rumus kosinus, yaitu AC kuadrat sama dengan AD kuadrat plus CD kuadrat ini min 2 AD kali CD dikali cos yang di sini, yaitu 147,13. Itu ketemunya AC-nya 14,7. Karena AC-nya sudah ketemu, maka di sini kita bisa mencari sudut dari ACD, yaitu di sini, menggunakan aturan sinus, yaitu 14,7 per sin 147,13 derajat, disama dengankan 12,09, yaitu yang di sini, per sin ACD-nya. Ini kan belum diketahui. Terus di sini, sin ACD-nya itu, ACD-nya bisa kita cari menggunakan arcsin dari sin 147,13 derajat dikali 12,09 per 14,7. Jadi setelah diarkesinkan, sudut ACD-nya ini ketemu 26,51. Karena sudah diketahui 2 sudut, yaitu yang 26,51 sama 147,13, kita bisa mencari sudut yang ada di CAD ini, yaitu 180 derajat, total sudut yang ada di segitiga, dikurangi sudut ACD, dan dikurangi sudut ADC. Itu ketemunya 6,36 derajat. Terus untuk yang sudut ABC di sini, itu kami mencarinya juga menggunakan rumus kosinus. Ini sudut ABC langsung arkes cos AB kuadrat ditambah BC kuadrat min AC kuadrat per 2 AB kali BC. Ini di sini ketemunya sudut ABC-nya 131,87 derajat. Ya, jadi kan tadi sudah diketahui sudut ABC itu 131,87 derajat gunakan aturan sinus, yaitu dengan perbandingan 14,7 per sudut yang ada di depannya ini 131,87 derajat disama dengankan 10 per sin BAC. Ini kita akan mencari sudut BAC-nya menggunakan rumus arcsin ini, sin 131,87 derajat kali 10 per 14,7. Jadi sudut BAC-nya ketemu 30,44 derajat. Terus karena sudah diketahui 2 sudut, kan segitiga totalnya 180 derajat, ya tinggal kita kurangkan seperti yang tadi, maka 180 derajat dikurangi 131,87 derajat dan dikurangi 30,44 derajat, maka sudut BCA-nya itu ketemu 17,69 di sini. Ini sudah kita masukkan sudutnya, terus kita kan BCA tadi sudah diketahui. Itu untuk yang sudut BAD, kita mencarinya tinggal menambahkan sudut BAC ditambah sudut CAD-nya. Itu ketemunya 36,8 derajat. Untuk yang sudut BCD, ini kita menambahkan sudut BCA ditambah ACD yang potongan tadi, ketemunya 17,69 derajat ditambah 26,51 derajat, ketemunya 44,2 derajat.
Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai analisis kecepatan dari four-bar mechanism yang sebelumnya telah dicari sudut-sudutnya dan juga sisinya. Nah, di sini kami mengambil link 3 yaitu BC untuk menentukan kecepatan dari nozzle arm. Nah, tadi kan yang ditanya itu kecepatan sudut dan juga percepatan sudut dari nozzle arm. Nah, nozzle armnya itu yaitu B di titik B. Karena dia segaris lurus, sesumbu, maka tidak perlu digambar, jadi hanya diwakilkan dengan titik B. Nah, oleh karena itu kita mengambil batang atau link BC. Nah, dari soal sudah diketahui omeganya itu, omega dari 2 atau omega dari CD itu sebesar 120 rpm, di mana 120 rpm itu sama dengan 120 dikali 1 kali putarannya itu 2pi per 1 menit atau 60 detik. Nah, jadi setelah dikonversi menjadi omeganya itu omega 2 sama dengan 12,57 radian per second. Dengan theta atau sudut terhadap garis horizontalnya itu di sini 40 derajat. Nah, kemudian kita tahu rumus dari V itu sama dengan omega dikali R. Nah, omeganya di sini omega 2 dan R-nya itu kita pakai panjang dari CD. Nah, di sini kita lihat hasilnya itu V sama dengan 12,57 dikali 3. V-nya itu 37,7 inci per second, karena di sini batangnya itu dalam satuan inci. Nah, di sini maksud saya kecepatan yang didapat itu hasilnya harus tegak lurus dengan batang CD. Nah, jadi arahnya seperti pada gambar. Nah, karena di sini harus 90 derajat, terus sudah diketahui BCD itu 44,2 derajat, maka untuk mengetahui sudut dari VC itu bisa menggunakan 90 dikurangi 44,2. Jadi hasilnya itu 45,8. Oke, lanjut. Di sini tadi kita sudah mengetahui sudut yang dibentuk VC terhadap batang itu 45,8, dan juga untuk sudut VB sama keadaannya, dia harus tegak lurus dengan AB. Jadi karena dia harus tegak lurus, di sini kita menggunakan garis bantu sehingga terbentuk di sini 180 derajat, lalu dikurangi dengan sudut yang sudah diketahui itu ABC 131,87. Maka di sini kalau seharusnya 180 derajat garis lurus dikurangi 131,87, hasilnya adalah 48,13. Nah, karena dia harus tegak lurus yaitu 90 derajat, maka untuk menentukan arah dari VB terhadap batang itu bisa dicari dengan 90 derajat dikurangi 48,13, yaitu 41,87 derajat. Nah, setelah kita tahu sudut yang terbentuk, di sini karena kita menggunakan acuannya itu sumbu X-nya itu positif ke kanan dan Y itu positif ke atas, maka sudutnya itu kita hitung positif itu untuk counterclockwise dan negatif untuk clockwise. Nah, di sini acuannya itu dari sebelah kanan berputar ke kiri. Jadi di sini ada tabel, kita menggunakan rumus dari percepatan atau kecepatan relatif. Nah, di sini kita menggunakan kecepatan relatif, besarannya itu ada VC, VB, dan juga VC terhadap B. Di sini harusnya VC terhadap B, terus nilainya yang sudah diketahui baru VC, yaitu sebesar 37,7 inci per second. Nah, sisanya itu VB dan VC terhadap B, itu rumusnya
omeganya dikalikan dengan batangnya atau R-nya. Nah, di sini untuk VB itu dia link 4, jadi omega 4 dikali R AB, kemudian VC terhadap B atau kecepatan relatif C itu adalah omega dari BC dikalikan dengan R dari BC. Nah, kemudian untuk sudutnya, di sini tadi VC-nya itu kan sudutnya 45,8 terhadap batang, tapi kita menghitungnya dari kiri. Nah, di sini jika kita menghitungnya dari kanan agar bentuknya itu counterclockwise, maka 180 dikurangi 45,8 dihasilkan 134,2. Begitu pula dengan VB, sudut yang terbentuk adalah 138,13. Dan VCB karena dia harus tegak lurus, maka sudut yang terbentuk itu sudah pasti 90 derajat. Kemudian di sini lanjut kita proyeksikan VC itu terhadap sumbu X dan sumbu Y, sehingga di sini VC pada sumbu X itu adalah VC dikalikan cos 134,2. Hasilnya adalah minus 26,3 inci per second. Begitu pula dengan sumbu Y, jika diproyeksikan terhadap sumbu Y, VC itu hasilnya adalah VC dikalikan sin dari 134,2 yaitu 27 inci per second. Lanjut, kemudian untuk VB-nya, jika kita proyeksikan terhadap sumbu X, VB-nya adalah VB dikalikan dengan cos 138,13, dan untuk sumbu Y-nya, VB dikalikan sin 138,13. Kemudian untuk kecepatan relatif C terhadap B, untuk sumbu X-nya itu 0, karena cos dari 90 derajat itu 0, dan untuk VCB-nya sama dengan VCB itu sendiri, atau VCB dikalikan sin 90, yaitu 1, sehingga nanti dihasilkan pada sumbu Y itu bekerja nilai sebesar VC terhadap B. Baik, kemudian selanjutnya masih dalam analisis kecepatan. Di sini ada tabel VC, VB, dan VC terhadap B. Kita menggunakan rumus kecepatan relatif, yaitu VC sama dengan VB ditambah VC terhadap B. Di sini kita bagi dua, persamaannya menjadi sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk persamaan di sumbu X-nya itu, ada VCX sebesar minus 26,3 inci per second, sama dengan untuk VB terhadap X yaitu sebesar VB cos 138,13 derajat, ditambah untuk VC terhadap B pada sumbu X itu 0, karena tadi sudutnya 90 derajat, cos 90 itu sudah pasti 0. Nah, di sini didapatkan VB itu hasilnya 35,3 inci per second. Nah, untuk sumbu Y, di sini ada VCY itu sebesar 27 inci per second. Kemudian VB-nya itu terhadap sumbu Y, VB sin 138,13 derajat. Ditambah VC terhadap B kali sin 90 derajat. Itu VC terhadap B pada sumbu Y. Kemudian didapatkan VC terhadap B-nya itu sebesar 3,439 inci per second. Nah, di sini kemudian kita lihat, karena yang ditanyakan itu adalah omega dari link 4 atau omega B, maka rumusnya itu V sama dengan omega kali R. Berarti omega itu sama dengan V dibagi R.
Nah, omeganya kita dapatkan yaitu VB-nya 35,3 inci per second dibagi dengan batangnya itu panjang AB sebesar 6 inci. Sehingga didapatkan omeganya itu 5,9 radian per second. Dengan arah itu counter clockwise karena kecepatan dari B-nya itu ke tegak lurus ke arah counter clockwise. Kemudian lanjut pada analisis percepatan. Di sini kita ketahui bahwa percepatan itu ada percepatan normal dan ada juga percepatan tangensial. Nah, untuk rumus dari percepatan normal itu adalah V kuadrat per R, di mana percepatan normal ini selalu mengarah ke sumbu putarnya. Kemudian untuk percepatan tangensial, itu dia selalu tegak lurus dengan sumbunya, dengan R-nya, yaitu rumusnya adalah A tangensial sama dengan alfa dikalikan R. Nah, di sini juga pada soal kita ketahui bahwa alfa 2-nya itu, alfa batang dari CD, itu sama dengan 0, karena kecepatan sudutnya konstan. Di sini kita menggunakan rumus dari kecepatan sudut. Nah, sehingga untuk rumus percepatannya itu, karena V adalah turunan dari, karena A adalah turunan dari V, percepatan itu turunan dari kecepatan, maka di sini bisa didapatkan dengan menurunkannya, yaitu AC sama dengan AB ditambah AC terhadap B. Lalu rumus dari A itu sama dengan A normal ditambah A tangensial. Nah, sehingga jika dijabarkan, nantinya AC normal ditambah AC tangensial sama dengan AB normal ditambahkan AB tangensial ditambah AC terhadap B normal ditambah AC terhadap B tangensial. Nah, rumus ini berlaku untuk proyeksi terhadap X dan juga Y nantinya. Nah, di sini pada gambar diketahui bahwa alfa, maksud saya percepatan dari batang BC itu untuk percepatan normalnya itu mengarah ke C atau mengarah ke sumbunya, dan tangensialnya itu tegak lurus dengan AC. Nah, itu untuk percepatan relatif C terhadap B. Nah, untuk percepatan B-nya, di sini AB itu percepatan tangensialnya tegak lurus dengan batang AB. Nah, untuk percepatan normalnya mengarah ke A atau mengarah ke sumbu putarnya. Begitu pula dengan percepatan dari C. Di sini ada AC tangensial, yaitu tegak lurus dengan CD, dan juga ada AC normal, yaitu mengarah ke sumbu putarnya. Di sini mengarah ke D. Kemudian lanjut di sini ada tabel dari percepatan. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari percepatan normal itu V kuadrat per R, dan rumus dari percepatan tangensial itu alfa kali R. Di sini kita masukkan rumusnya ke dalam tabel berikut. Nah, di sini ada AC normal, rumusnya itu V kuadrat per R, berarti kecepatan B-nya itu, VB itu 37,7 dikuadratkan, dibagi 3, yaitu panjang batang CD. Sehingga didapatkan percepatan C normal itu sebesar 473,8 inci per second kuadrat. Kemudian untuk AC tangensialnya itu, karena alfa dari CD atau alfa 2-nya itu sama dengan 0, maka didapatkan alfa kali R itu hasilnya 0. Lanjut, untuk percepatan B normal, di sini V kuadrat per R, yaitu 35,3 kuadrat per 6. Karena panjang batang AB itu 6, jadi hasilnya adalah 207,7 inci per second kuadrat.
Lanjut untuk AB tangensial. AB tangensial itu besarnya adalah alfa B dikalikan 6. Karena di sini yang ditanya ada alfa B sehingga dia belum diketahui. Berarti di sini kita tuliskan saja dulu 6 alfa B. Lanjut untuk AC terhadap B, percepatan relatif C terhadap B pada sumbu normal itu besarnya adalah 3,4 kuadrat per 10. Itu hasilnya 1,2 inci per second kuadrat. Untuk pada sumbu tangensialnya, itu AC terhadap B adalah alfa dari C terhadap B dikalikan 10. Sama dengan 10 alfa C terhadap B. Nah, oke. Kemudian ini untuk sudutnya, itu bisa kita lihat seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya. Di sini kita menggunakan acuannya itu dari sumbu X positif itu sebelah kanan. Jadi untuk sudutnya kita ambil sudut dari sumbu X positif, sehingga besar dari theta AC itu nantinya AC normal itu nantinya 180 ditambahkan dengan 44,2 derajat sehingga hasilnya itu 224,2 derajat. Untuk sudut AC tangensial tadi sudah didapatkan sebesar 134,2 derajat. Nah, untuk AB normalnya itu sudut yang terbentuk itu adalah 180 ditambahkan dengan 48,13 derajat seperti pada gambar. Nah, ini hasilnya adalah 228,13 derajat. Kemudian untuk AB tangensial sudah didapatkan pada pembahasan sebelumnya itu 138,13 derajat. Dan untuk percepatan relatifnya itu sudut yang dibentuk itu untuk sumbu normal karena dia mengarah ke sumbunya. Nah, di sini kita acuannya sumbu X positifnya itu sejajar dengan sesumbu dengan BC, maka sudut yang terbentuk itu 0 derajat. Dan untuk tangensialnya itu tegak lurus dengan batang sehingga 90 derajat. Nah, sama seperti kecepatan, percepatan ini juga dibagi menjadi sumbu X dan juga sumbu Y, di mana nanti percepatan pada sumbu X ini yaitu percepatan dari yang diketahui percepatannya itu dikalikan dengan cos dari tetanya, sudut yang terbentuk. Begitu pula dengan sumbu Y. Jadi percepatannya dikalikan dengan sin dari sudut yang terbentuk. Untuk AC normal X itu 473,8 dikalikan cos 224,2 derajat. Hasilnya itu minus 339,7 inci per second kuadrat. Dan untuk sumbu Y itu 473,8 sin 224,2, hasilnya itu minus 330,3. Kemudian yang selanjutnya itu karena percepatannya itu 0 untuk tangensial dari C, sehingga sumbu X dan sumbu Y-nya juga 0. Nah, lanjut untuk percepatan B normal, pada sumbu X-nya itu langsung saja, itu minus 138,6 inci per second kuadrat, dan sumbu Y-nya itu minus 154,7 inci per second kuadrat. Nah, untuk AB tangensialnya tadi, karena masih belum diketahui alfanya, sehingga ini adalah 6 alfa B dikalikan cos 138,13 untuk sumbu X-nya didapatkan minus 4,5 alfa B. Untuk sumbu Y-nya dikalikan sin 138,13 didapatkan 4 alfa B. Nah, untuk
C terhadap B normal, itu karena dia 0 derajat terhadap sumbu Y-nya, maka karena sin 0 itu 0, maka pada sumbu Y itu juga 0. Sedangkan untuk sumbu X-nya itu dikalikan 1, hasilnya 1,2, sama dengan AC terhadap B normalnya. Nah, untuk AC terhadap B tangensialnya, itu karena 90 derajat, kebalikannya, cos-nya itu 0, sin-nya itu 1. Sehingga didapatkan pada sumbu X-nya itu 0, sumbu Y-nya itu 10 AC terhadap B. Kemudian lanjutkan lagi, karena yang ditanyakannya itu alfa B, kita di sini hanya menggunakan persamaan pada sumbu X. Karena pada sumbu X ini kita sudah bisa mendapatkan alfa B-nya, tidak perlu mencari persamaan pada sumbu Y. Nah, di sini AC normal terhadap sumbu X-nya itu adalah minus 339,7 inci per second kuadrat, ditambahkan AC tangensial terhadap sumbu X-nya itu 0, sama dengan AB normalnya itu minus 138,6 inci per second kuadrat, dikurangi AB tangensialnya itu minus 4,5 alfa B. Seperti yang dibahas sebelumnya, alfa B-nya itu yang ditanyakan. Ditambahkan 1,2 inci per second kuadrat ditambah 0. Nah, dengan aljabar, kita mendapatkan bahwa alfa B-nya itu adalah 119,9 inci per second kuadrat dibagi 4,5, hasilnya adalah 45 radian per second kuadrat. Nah, untuk arahnya itu, karena tadi kecepatannya itu ke arah counterclockwise, maka di sini didapatkan alfa B-nya itu arahnya adalah counterclockwise. Ya, jadi soal selanjutnya ini displacement pada slider crank. Jadi kami mengambil soal di yang ini 4.7. Itu soalnya graphically position the links for the shearing mechanism in the configuration shown in figure P4.7. Then reposition the links as the 0.75 inch. Crank is rotated 100 degree clockwise. Determine the resulting displacement of the blade. Jadi di sini kami mencari, ini soalnya disuruh kami untuk mencari perpindahan dari cranknya ini ketika link 2, yaitu di sini, diputar 100 derajat searah jarum jam. Oke. Kemudian kita pertama-tama merubah gambar dari cranknya ini menjadi kinematics diagramnya. Nah, kinematics diagramnya itu seperti pada gambar yang di sebelah kanan. Nah, di sini AB itu kita anggap sebagai link 2. Link satunya itu frame, AB itu link 2, BC itu link 3, dan slider join. Di slider joinnya ini kita anggap sebagai link 4. Nah, jadi kita memiliki 4 link dan juga 4 join. Nah, kemudian sebelumnya di sini karena slidernya ini dengan frame itu berbeda, memiliki perbedaan ketinggian di sini, memiliki jarak. Jadi ini termasuk kategorinya itu kategori offset, bukan kategori yang inline. Nah, untuk mobility-nya, rumusnya itu 3 dikali N-1 dikurangi 2JP atau join primary point, dikurangi juga JH atau join higher point. Nah, di sini M-nya itu kita dapatkan 3 dikali link-nya itu 4, 4 minus 1, minus 2 dikalikan join-nya itu ada 4. Ada join A di sini menghubungkan frame dengan batang AB, join 2-nya itu di titik B ini, join 3-nya itu di titik C. Nah, kemudian ada slider join juga di sini. Nah, sehingga ada 4 join. Slider join ini termasuk ke primary join. Nah, jadi M-nya itu didapatkan 1. Nah, di sini yang ditanyakan itu ketika
dirotasi 100 derajat kan. Nah, di sini ada dua gambar. Untuk yang gambar di tengah-tengah ini itu menunjukkan ketika posisi awalnya itu, sehingga di sini sudut yang terbentuk itu masih 50 derajat. Nah, kemudian setelah diputar pada gambar paling kanan itu sudutnya sudah berubah menjadi 50 derajat tetapi di atas sumbu X. Nah, di sini kita membahas mengenai displacement. Nah, di sini kami menggunakan garis bantu lagi untuk mempermudah perhitungan. Baik, lanjut. Nah, di sini kita menentukan titik O sebagai datum atau titik acuannya. Nah, sehingga untuk menentukan displacement-nya nanti, kita tinggal mengurangi hasil akhirnya, OC akhir dikurangi OC awal. Baik, nah sebelum menentukan OC-nya, kita harus mengetahui A aksen, C aksen. Nah, untuk mengetahui A aksen, C aksennya nanti, kita harus mencari A aksen O. Untuk kemudian menggunakan Pitagoras. Nah, di sini A aksen O sama dengan AO ditambah A aksen A. AO-nya itu sudah diketahui dari soal, yaitu 0,5. Kemudian A aksen A-nya itu dapat dicari menggunakan A aksen B, maksud saya dapat dicari menggunakan AB dikalikan cos 50 derajat. Nah, sehingga didapatkan A aksen O-nya itu sama dengan 0,9. Nah, selain itu A aksen O ini juga sama dengan C aksen C. Nah, ini maksudnya nanti kita untuk mencari segitiganya. Nah, di sini kita kemudian mencari BC aksen. B, C aksen. Nah, BC aksen itu besarnya itu adalah BC kuadrat. BC kuadrat atau link 3 ini sebesar 4 inci dikurangi C aksen C kuadrat yang tadi sudah dicari. Besarnya sama dengan A aksen O, yaitu 0,98 derajat kuadrat. 0,98 kuadrat. Nah, di sini BC aksennya itu didapatkan 3,88 inci. Nah, di sini kemudian kita mencari A aksen, C aksen. Yang tadi sebelumnya sudah dibahas, kita mencari besar jarak antara C terhadap datum. Nah, A aksen, C aksennya ini sama dengan A aksen, B aksen. A aksen B ditambah B, C aksen. Tadi sudah didapatkan. Untuk A aksen B-nya itu kita dapat menemukannya dengan AB dikalikan sin 50 derajat. Ditambah BC aksennya itu 3,88 sehingga hasilnya itu A aksen C aksen sama dengan 4,45 inci. Oke, kemudian lanjut kondisi dari slider crank-nya setelah dirotasi 100 derajat. Nah, di sini kita dapatkan itu A aksen B aksennya dengan cara minus AB sin 50 derajat. Nah, kenapa minus? Karena sudutnya ini itu kita menggunakan datumnya itu O. Nah, karena dia di atas dari datum, sedangkan kita menggunakan positifnya itu di bawah, maka sudutnya ini dianggap sebagai minus 50 derajat. Nah, sin minus 50 derajat itu sama dengan minus sin 50. Nah, sehingga hasilnya itu nantinya minus. Nah, di sini A aksen B aksen kita dapatkan dengan min 0,75, yaitu panjang AB atau AB aksen, itu dikalikan dengan sin 50. Hasilnya minus 0,57. Nah, kemudian kita mencari aksen O. Nah, aksen O-nya itu sama dengan AO ditambahkan A aksen A.
A aksen A bisa kita dapatkan dengan AB cos 50. Nah, karena cos min 50 itu sama dengan 50, di sini kita tulis cos 50. Nah, sehingga A aksen O kita dapatkan 0,98. Nah, aksen O ini panjangnya juga sama dengan C aksen C. Nah, kemudian dengan menggunakan C aksen C, kita mencari segitiganya dengan menggunakan Pitagoras untuk mendapatkan B aksen C aksen. Nah, ternyata B aksen C aksennya ini tetap. B aksen C aksennya ini sama dengan BC aksen, yaitu 3,88. Nah, lanjut untuk A aksen C aksen atau aksen C aksen ini sama dengan aksen C aksen ini sama dengan OC-nya nanti, sama dengan jarak C terhadap datumnya nanti, itu kita bisa dapatkan dengan A aksen B ditambah B C aksen. Nah, besar dari A aksen B sama dengan minus 0,57. Kemudian BC aksen atau B aksen C aksennya ini sama dengan 3,88. Karena tadi tetap dia. Nah, sehingga didapatkan aksen C aksennya itu 3,31 atau OC-nya itu 3,31. Nah, di soal ini ditanyakan itu displacement-nya, sehingga keadaan akhirnya dikurangi keadaan awal. Nah, keadaan akhirnya itu OC-nya itu sama dengan 3,31, sedangkan keadaan awalnya itu 4,41. Didapatkan deltanya atau displacement-nya ini delta OC sama dengan minus 1,41. Nah, kenapa minus? Karena dia ke arah atas, sehingga ke arah atas datum dianggap sebagai pengurangan. Oke, itulah akhir dari perhitungan displacement. Oke. Ya, jadi dari dua soal yang sudah kami bahas tadi, untuk yang soal pertama, kami menemukan omega 4-nya itu 5,9 radian per second counterclockwise, dan untuk alpha B-nya yang di sini tadi 45 radian per second kuadrat, yaitu juga counterclockwise. Dan yang soal kedua, perpindahannya itu kami ketemunya min 1,14 inci. Minnya itu ke atas, karena tadi kan kita datumnya di sini. Maksudnya acuannya kami minusnya itu ke atas. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih Bu Aida. Selamat pagi, siang, atau sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.